Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah harapan agama. Masa muda adalah masa yang sangat istimewa. Masa yang dimana di sini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wallahu khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syiba. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dari suatu yang lemah, yang tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan bahkan tidak memiliki sesuatu apapun. Dan setelah itu Allah menjadikan kekuatan, yaitu masa muda, masa yang penuh potensi. Kemudian setelah itu akan terjadi lagi. Setelah kekuatan, Allah menjadikan lemah dan tua. Dan kita bisa belajar dari rembulan, tak kalah kecil, membesar, dan akhirnya pun mengecil kembali. Saudaraku, saudariku, masa muda adalah masa yang penuh dengan ujian. Dan seorang pemuda muslim akan menjadi pemuda idaman bagi Islam, bagi bangsa, negara, dan keluarga, memiliki beberapa karakter. Yang pertama, seorang pemuda yang kuat imannya, kuat akidahnya. Seorang pemuda yang memiliki kekuatan iman dan akidahnya, maka mereka adalah pemuda yang luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda. Fityah itu jamak dari kata fatah. Amanu birabbihim, yang beriman kepada Rabbnya. Dan kita lihat di awal-awal Islam, pemuda-pemuda yang masuk Islam diantaranya adalah Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah pemuda. Karakter yang kedua atau sifat yang kedua yang harus dimiliki pemuda agar menjadi pemuda yang luar biasa adalah semangat dalam menuntut ilmu. Perhatikan kisahnya Dajjal. Tak kala di akhir zaman akan ada pemuda yang melawan Dajjal. Dia mengatakan, saya yakin engkau adalah Dajjal, yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dari mana pemuda ini mengetahui? Apakah dari membaca komik? Apakah hanya menonton hal-hal yang tidak bermanfaat? Tidak. Mereka mengilmui ilmu yang berdasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka mengetahui bahwasanya menuntut ilmu memiliki banyak keutamaan. Yang ketiga, seorang pemuda yang menjadi idaman agama adalah yang semangat beribadah. Yang semangat dalam menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya nanti di akhir kiamat ada orang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ta'atillah. Dalam riwayat, syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pemuda yang memiliki akhlak. Pemuda yang memiliki adab yang baik.
beradab kepada gurunya, beradab kepada orang yang lebih tua, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada teman-temannya, menghormati, menghargai yang lainnya. Kalau kita mau ambil contoh dari pemuda-pemuda yang mereka berbakti kepada orang tuanya sangat banyak. Kita tahu Uwais Al-Qarni, yang seorang Umar Ibnul Khattab disuruh meminta doa kepadanya. Karena apa? Berbaktinya kepada kedua orang tua. Kisahnya Yahya Al-Barmaki kita juga lihat. Dia pernah masuk penjara bersama dengan ayahnya dalam kondisi musim yang sangat dingin. Agar orang tuanya atau ayahnya bisa menggunakan air untuk berwudu atau yang lainnya, air itu harus dalam kondisi hangat. Maka dia membawa bejana didekatkan kepada api. Tak kalah ketahuan oleh penjaga penjara, maka diambillah api tersebut. Maka dia mendekap bejana tersebut agar air tetap hangat untuk ayahnya. Dan pemuda-pemuda Islam harusnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, seorang pemuda haruslah menggunakan waktunya, menjaga waktunya. Karena waktu yang kita gunakan ini di masa muda, kita tidak akan terasa begitu cepat. Dan dua hal yang sering muda kaum muslimin itu terlalai adalah kesehatan dan waktu luang. Dan masa muda adalah masa yang kuat, masa yang sehat, dan masa yang banyak keluangan. Tidak tersibukkan dengan keluarga, dengan urusan-urusan yang lainnya. Perhatikan hadis Rasulullah SAW. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatul wal faragh. Dua nikmat yang manusia terlalai dari keduanya itu adalah kesehatan dan waktu luang. Dan yang terakhir, jadilah engkau pemuda yang bisa memilah dan memilih pergaulan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu sesuai dengan agama saudaranya. Perhatikan saudaraku dan saudariku. Kalau kita salah memilih teman, salah dalam pergaulan, maka akan bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. Perhatikan, dahulu ada seorang ulama namanya Imran Ibn Hittan. Dia salah dalam pergaulan. Dia memilih istri yang khawarij, maka dia menjadi gembong khawarij. Abdurrahman bin Muljam menikahi seorang khawarij, menjadi khawarij. Dan kita lihat, kita saksikan seorang yang datang dari tempat jauh untuk menuntut ilmu. Dia berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk menuntut ilmu, namun salah pergaulan. Teman yang suka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya suka artis-artis Korea, maka dia akan mengikuti seperti itu. Seorang teman yang dia malas untuk belajar, maka dia akan seperti itu pula. Oleh karena itu, jadilah pemuda menjadi harapan bangsa, terutama harapan agama, harapan Islam, biar engkau menjadi pemuda yang membanggakan. Perhatikan kisah dalam Ashabul Kahfi. Kita lihat anjing. Apakah anjing hewan yang mulia? Tidak. Namun anjing yang berilmu, namun anjing yang berteman dengan orang-orang yang soleh, maka dia disebutkan. Kita sebutkan, kita baca di Al-Quran. Dari awal Allah turunkan sampai nanti hari kiamat. Anjing yang tidak ada nilainya kita sebut. Bukan karena kemuliaan anjingnya, namun karena kemuliaan berteman, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang kuat agamanya. Orang-orang yang kuat semangatnya. Dan jadilah pemuda harapan agama. Menjadi pemuda yang tangguh. Bukan pemuda yang malas. Bukan pemuda yang habis waktunya dengan hal-hal yang sia-sia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.